Shalom, Bapak-bapak, pria tangguh, Gia Condrokusumo yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas anugerah dan waktu yang sudah disediakan Tuhan, sehingga pada malam ini kita bersama-sama bisa mengikuti persekutuan untuk Jemaat Gia Condrokusumo. Sebelum kita mulai ibadah pada malam ini, mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas waktu kesempatan yang telah Kau berikan, sehingga pada malam ini kami Bapak-bapak Gia Condrokusumo dapat mengikuti PPK dengan online. Kami serahkan semua ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa kiranya firman yang akan kami pelajari dapat memberi kekuatan bagi kami, khususnya kepada imam-imam di Gia Condrokusumo ini Tuhan, dan kepada seluruh sidang jemaat yang tertanam di gereja-Mu ini. Kami menyerahkan firman-Mu pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak-bapak pria tangguh Gia Condrokusumo yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sesuai dengan tema gereja pada bulan ini, kita akan membahas masalah merdeka. Kalau kita renungkan di dalam kehidupan secara kenegaraan di Indonesia, kita sudah merdeka selama 75 tahun. Tetapi di saat kita merebut penjajahan, di saat kita merebut kemerdekaan, itu adalah kita merebut yang namanya dari penjajah yang ada. Tetapi di dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa merdeka itu bukan karena kita dijajah, tetapi semata-mata hidup kita karena anugerah daripada Tuhan, kita dimerdekakan dengan kasih karunia Tuhan kepada kita. Mari kita akan belajar secara mendalam bahwa tema PPK pada malam ini akan kami beri judul Hidup Merdeka di dalam Kristus. Mari kita buka di dalam kitab Roma 6 ayat 15 sampai 23. Kitab Roma 6 pasal 6 ayat 15 sampai 23. Akan kami bacakan. Beginilah firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun di dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat yang ke-17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Ayat yang ke-19, aku menyatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran
yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat yang ke-20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ayat yang ke-21, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Ayat yang ke-22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu peroleh buah yang membawa kamu pengudusan dari sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat yang ke-23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar hidup merdeka di dalam Kristus. Ada dua hal yang harus kita pelajari, bapak-bapak pria tangguh yang terkasih, Jemaat Gereja Condrokusumo. Yang pertama, bentuk-bentuk apakah sebelum kita dimerdekakan Tuhan? Bentuk-bentuk tindakan, sikap kita, perbuatan kita sebelum kita itu dimerdekakan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita harus bagaimana mempunyai sikap setelah kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Malam ini secara singkat saya akan membahas dari ayat ini untuk kita belajar bersama-sama, karena kami percaya firman Tuhan ini akan memberi kekuatan kepada kita sebagai bapak-bapak kepala keluarga yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi kesatuan di dalam kehidupan keluarga kita. Hal yang pertama yang harus kita pelajari adalah bentuk-bentuk perbuatan apa dalam diri kita sebelum diri kita itu dimerdekakan oleh Tuhan. Ada sikap, ada tingkah laku, ada perbuatan, bahkan ada perkataan yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita masih menjadi hamba dosa. Sehingga karena kasih Kristus kepada kita sebagai umat pilihan Allah, kita dimerdekakan supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Yang pertama adalah kita buka di dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua. Akan kami bacakan Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebelum kita dimerdekakan oleh Tuhan melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kita sering hidup itu menurut keinginan duniawi kita daripada kita menuruti kehendak Allah. Lah, bentuk-bentuk kehidupan keinginan keduniawian kita yang tidak berkenan di hadapan Allah itu secara singkat dan jelas Alkitab ditulis dalam kitab Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di situ sudah diterangkan, sudah ditulis secara jelas bagaimana kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mungkin kita masih iri dengki, kita masih sulit untuk mengampuni, kita sulit untuk berdamai, kita sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin kita masih dendam. Mungkin kita masih iri kepada orang yang diberkati Tuhan. Lah, disinilah
perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, secara cepat saja kita buka di dalam kitab Ibrani 13 ayat yang kelima. Kita buka di dalam kitab Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hal yang kedua, yang perlu perbuatan-perbuatan yang perlu Tuhan merdekakan kita sebagai hamba dosa, orang-orang yang berdosa, kita hidup menjadi hamba uang. Mungkin dalam kehidupan duniawi, apalagi kehidupan saat-saat ini, uang itu adalah segala-galanya. Kita tidak bisa berbuat ini tanpa adanya uang. Kita tidak bisa berbuat itu tanpa adanya uang. Kebenaran menurut dunia bisa dibeli dengan uang. Orang yang benar karena dia tidak mempunyai uang bisa menjadi salah. Orang yang salah karena dia mempunyai uang bisa menjadi benar. Tuhan berfirman, kita tidak dilarang untuk mencari uang, tetapi kita wajib untuk mencari uang. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita tidak boleh menjadi hamba uang. Tuhan ingatkan kita tidak boleh menjadi hamba uang. Ini yang harus kita renungkan, bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kepala keluarga yang dipercaya Tuhan, kita dapat mengingatkan kepada keluarga kita untuk dapat melakukan sesuatu dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, kalau uang itu sudah menjadi segala-galanya dalam hidup ini, ada satu hal yang tidak bisa ditukar oleh uang, yaitu kasih karunia Allah. Berapa besar keuangan yang kamu miliki, berapa banyak keuangan yang kita miliki, tetapi kasih karunia Allah itu tidak bisa dibeli atau ditukar oleh uang. Ya. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-8, pasal yang ke-8, ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul ayat yang pasal 8 ayat yang ke-20. Tetapi Kristus berkata kepadanya, binasakanlah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli kasih karunia dengan uang. Ini yang harus kita menjadi pegangan hidup bagi kehidupan bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin orang dunia mengakui bahwa uang itu adalah segala-galanya. Kita dapat membeli sesuatu dengan uang. Bahkan kita mengutamakan uang daripada mengutamakan Tuhan. Tetapi pada hari ini ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh uang, yaitu kasih karunia dari Kristus. Dua hal ini, dua perbuatan ini, dua tindakan ini yang harus dimerdekakan. Karena kasih karunia Tuhan
kita dimerdekakan. Lah, yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana Tuhan lakukan untuk kita menjadi merdeka dari belenggu-belenggu dosa yang sudah kita lakukan? Bagaimana Tuhan itu memerdekakan kita dari belenggu-belenggu dosa yang telah kita lakukan? Hal yang pertama adalah kembali lagi di dalam kitab Roma 6 ayat 17 akan kami bacakan. Hal yang pertama adalah Roma 6 ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Hal yang harus Tuhan lakukan untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa itu adalah kita mentaati ajaran-ajaran yang sudah diberikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah mentaati, menjalankan ajaran-ajaran yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui kebenarannya, kita akan dimerdekakan. Yang kedua, tindakan apakah yang sudah dilakukan Tuhan untuk memerdekakan diri kita dari belenggu-belenggu dosa? Yaitu di ayat yang ke-19 akan kami bacakan. Aku menyatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Setelah kita percaya, mentaati perintah-perintahnya, kita sudah dimerdekakan dari belenggu-belenggu dosa. Hal yang kedua, hidup kita itu dikuduskan oleh Tuhan. Pengudusan dalam arti yang sederhana, hidup kita itu dibersihkan dari noda-noda dosa, dari kotoran-kotoran dosa, dari debu-debu yang sudah menempel di dalam tubuh kita, sehingga dengan kebenaran firman Tuhan ini kita dibersihkan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Ini cara Tuhan yang harus kita pahami. Ini cara Tuhan yang harus kita lakukan. Ini cara Tuhan yang harus kita taati. Kita menjadi merdeka kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Bukan karena jerih payah kita. Semua itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau dulu kita bentuknya dijajah oleh dosa-dosa yang tidak dikendaki oleh Allah. Sekarang kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dengan pengudusan melalui darah Yesus yang sangat mahal. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Allah. Hal yang terakhir, setelah kita merdeka, janji apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita? Setelah kita dimerdekakan dari belenggu-belenggu dosa, kita mentaati apa yang menjadi perintahnya, kita menjalankan apa yang menjadi kehendaknya, hal apakah yang akan diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pengudusan sebagai
kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Hidup yang kekal. Bahkan di dalam kitab Filipi 3 ayat 20, kita itu sudah menjadi kewarganegaraan surga, Bapak. Inilah perintah Allah yang harus kita taati di dalam kehidupan kita. Kita sudah dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita sudah mempunyai status lain, dari orang kotor menjadi orang bersih, dari orang najis menjadi orang suci. Berkat kemerdekaan yang diberikan Tuhan untuk umat-umat yang dikasihi. Status kita adalah, identitas kita adalah, jati diri kita adalah hamba kebenaran yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, pria-pria tangguh yang terkasih di dalam Tuhan, Dia Condrokusumo. Inilah firman Tuhan yang hari ini akan menjadi pedoman kita di dalam kehidupan kita. Kita dipercaya oleh Tuhan menjadi imam-imam di dalam keluarga kita. Kita dipercaya Tuhan untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan dalam keluarga kita. Baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar kita, di lingkungan pekerjaan kita, bahkan di lingkungan gereja kita. Kalau hidup kita sudah dimerdekakan Tuhan, kita sudah tidak ada penjajah-penjajah lain dalam hidup kita. Kita sudah dibayar Tuhan dengan darah yang maha kudus, yang sangat mahal harganya. Bagaimana respon kita membalas kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Ini yang harus kita lakukan. Tuhan sudah memerdekakan kita. Dengan kasih karunia-Nya kita dipilih. Bagaimana tindakan-tindakan kita sebagai orang pilihan Tuhan untuk membalas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang hari ini kita renungkan, yang hari ini kita belajar bersama-sama. Dan saya percaya bapak-bapak, pria-pria tangguh Gia Condrokusumo yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita bersama-sama untuk menjadi orang-orang pilihan Allah, sehingga hari makin hari kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan gereja kita makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan dan makin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri persekutuan pria Kristen di Gia Condrokusumo pada malam hari ini. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan, kalau Engkau sudah memimpin di dalam hamba-Mu menyampaikan isi kebenaran firman-Mu pada malam ini. Kiranya Engkau meteraikan firman-Mu pada malam ini. Roh Kudus, berilah pewahyuan kepada kami dan seluruh bapak-bapak yang tertanam di gereja-Mu ini Tuhan, untuk dapat bersama-sama menjadi kepala keluarga yang tangguh, kepala keluarga yang berkenan, menjadi kepala keluarga yang Kau pilih Tuhan, sehingga perbuatan dan tingkah laku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Meteraikan firman-Mu pada malam ini Tuhan, dan kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami naikkan dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.